Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4841. Garis waktu yang memanjang tanpa batas inilah yang membuat kesadaran Dunchan mendekati kekacauan. Meskipun dia membuka matanya pada saat ini, dia masih merasa seolah-olah dia masih dalam tidur yang tidak pernah berakhir. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria. Dunchan, bisakah kamu melihatku dengan jelas? Mendengar suara ini, Dunchan terkejut. Sungguh aneh bahwa tidak ada suara dalam mimpinya begitu lama. Bahkan jika dirinya memimpikannya istri dan anak perempuannya, dan ayahnya yang sudah meninggal. Gambarnya seperti film pantomim awal tanpa suara dan hanya gambar. Dan ini pertama kalinya dia mendengar suara yang nyata. Namun, suara ini terdengar sangat asing. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa meskipun suaranya sangat asing, tampaknya ada keakraban yang tak terlukiskan dalam keanehan itu. Dia bergumam di dalam hatinya. Aku pasti pernah di suatu tempat mendengar suara ini. Hanya saja, terlalu banyak waktu telah berlalu, tidak ingat. Dan pada saat ini, penglihatannya mulai pulih secara bertahap. Di depannya, itu tidak lagi cerah pucat. Dia sudah bisa melihat tangki baja tahan karat yang menjulang tinggi, yang tampak menakutkan. Setelah itu, penglihatannya mulai semakin jelas. Seolah-olah kaca berkabut di kamar mandi tiba-tiba tertiup oleh udara panas pengering rambut. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa dia sedang berbaring di kolam yang lebih besar dari bak mandi. Dan di tepi kolam, ada seseorang yang berdiri. Dia memusatkan pandangannya pada benda itu, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, sejumlah besar ingatan yang telah hilang mulai kembali dengan kecepatan cahaya. Kenangan pertama yang kembali adalah saat dia meninggalkan stadion dan hendak bertemu istri dan putrinya. Namun dia dibunuh oleh sekelompok gangster saat tiba di pintu masuk lift. Segera setelah itu, memori mulai mundur kembali dari saat ini. Dia ingat percakapannya dengan keluarga Aker, frustrasi karena dipaksa pensiun dini, dan banyak pembunuhan termasuk Homer. Kemudian, dia tiba-tiba teringat wajah tampan Charlie. Segera, dia menatap Charlie dengan takjub, dan berkata, "Ini kamu. Aku ingat kamu. Kamu staf bintang wanita itu." Siapa nama bintang wanita itu? Oh benar, Queen. Ini Queen Golding. Homer menghilang karena dia. Aku ingat itu. Pada hari Homer menghilang, kamu bersama Queen itu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ya benar, itu aku. Setelah mengatakan itu, Charlie mendengus dan berkata, "Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bukan anggota staf Queen. Nama saya Charlie Wade." Charlie, Dunchan mengerutkan kening dan berkata tanpa sadar, "Mengapa nama ini agak akrab?" Ekspresi Charlie membeku, dan dia berkata dengan keras, "Kamu kenal dengan keluarga Aker, kan? Biarkan saya memperkenalkan diri saya secara mendalam. Nama ayah saya adalah Curtis Wade. Kamu pasti tahu ibu saya. Dia putri tertua dari keluarga Aker. Namanya Ashley." Bab 4842. Apa? Kamu anak Ashley? Ini, bagaimana mungkin? Mendengar pengenalan diri Charlie, ekspresi Dunchan sangat ngeri. Dia jelas ingat percakapannya dengan Christian belum lama ini. Saat itu, berbicara tentang lelaki tua dari keluarga Aker, berbicara tentang saudara perempuan Christian. Christian juga menyebut keponakannya yang tidak diketahui kehidupan dan keberadaannya. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarga Aker melakukan perjalanan hampir ke seluruh dunia untuk menemukannya. Tetapi tidak peduli metode apa yang mereka coba, tidak ada yang bisa menemukan dia. Bahkan, banyak orang mengira dia pasti sudah mati, tapi tulangnya belum ditemukan. Sedangkan keluarga Aker masih meyakini bahwa dia pasti tinggal di suatu tempat di dunia ini. Tetapi mereka belum menemukannya. Tetapi Dunchan tidak pernah mengira saat dia dibangkitkan dari kematian. Orang pertama yang dia lihat saat membuka matanya mengaku sebagai putra Ashley Aker.
Hal ini membuat Dunchan yang merupakan seorang polisi menjadi orang pertama yang harus bertanya terlebih dahulu. Jadi dia menjadi tenang dan menganalisis. Mengapa saya berpikir, saya mati? Pada saat itu, saya ingat bahwa pintu lift baru saja terbuka, dan sekelompok pria bersenjata berpakaian hitam menembak saya dari lift. Daya tembak bajingan itu sangat ganas, dan hampir tidak ada keraguan. Sebelum saya kehilangan kesadaran, saya ingat saya ditembak setidaknya 20 atau 30 kali, dan saya sudah mati. Bahkan reinkarnasi tidak mungkin menyelamatkan saya hidup-hidup. Setelah itu, dia melebarkan matanya dan berkata, "Sial, apakah ini dunia setelah kematian?" Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, ternyata orang-orang berada dalam keadaan seperti itu setelah kematian. Mereka bermimpi dan mengambang di berbagai lingkungan yang aneh. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah aku akan bereinkarnasi dan memasuki reinkarnasi berikutnya? Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya pikir kamu petugas polisi yang materialistis. Saya tidak berpikir kamu, seorang detektif Tiongkok yang terkenal, akan memiliki ide yang begitu bodoh." Dengan mengatakan itu, suara Charlie sedikit meningkat, dan dia berkata dengan keras, "Dunchan, dengarkan baik-baik. Kamu tidak mati. Aku yang menyelamatkanmu." Dunchan memandang Charlie, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya bilang barusan. Saya ditembak berkali-kali. Saya sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Ini tidak benar. Saya menjadi polisi sepanjang hidup saya. Dan saya masih bisa memahami logika ini." Charlie berkata dengan ringan, "Ya, kamu banyak ditembak. Saya ada di sana pada saat itu. Organ-organ internal pada dasarnya hancur, dan fragmen jaringan tubuh diledakkan oleh peluru. Kalau semua itu disekop dan ditimbang, beratnya tidak sampai 3 atau 5 pon." Dengan mengatakan itu, Charlie mengeluarkan ponselnya. Dia mencari foto yang dia ambil dari folder tersembunyi, lalu menyerahkannya kepada Dunchan, dan berkata dengan ringan, "Lihat, seperti inilah penampilanmu saat itu." Dunchan mengambil telepon dengan gugup, melihat ke bawah, dan terkejut dengan dirinya sendiri di foto. Dia telah menangani kasus selama bertahun-tahun, dan dia telah menemukan banyak mayat yang meninggal secara tragis. Tapi dia adalah satu-satunya yang bisa dipukuli menjadi saringan dengan begitu banyak senjata dan dari jarak dekat. Melihat foto itu, dia bahkan lebih bingung. Dia berkata, "Sial, aku sudah menjadi burung seperti itu. Kamu memberitahuku sekarang bahwa aku belum mati. Apakah kamu pikir aku begitu bodoh?" Charlie menunjuk ke wajahnya yang mati di foto, dan berkata, "Ayo, lihat lebih dekat wajahmu. Apa kamu menemukan sesuatu yang aneh?" Dunchan melihat ke bawah dan melihat bahwa kematiannya yang tragis penuh dengan rasa sakit dan keengganan. Dia berkata, "Apa yang aneh tentang ini? Apakah kamu mencoba bertanya kepada saya mengapa saya terlihat enggan mati?" Bab 4843. Kemudian, sebelum Charlie menjawab, Dunchan sudah berkata dengan marah, "Tentu saja aku enggan mati. Aku baru tahu bahwa putriku hamil. Aku akan kembali untuk menikmati kehidupan bersama istri dan putriku. Namun, aku terbunuh sebelum aku keluar dari stadion. Kalau ini kamu, apa kamu bisa menerimanya?" Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Yang saya ingin kamu lihat adalah, meskipun tubuhmu hancur, kepalamu untungnya tidak terkena peluru. Kalau saja peluru mengenai kepala dan otakmu, tubuhmu akan benar-benar busuk." Dunchan memandang Charlie dengan curiga. "Apa maksudmu?" Charlie menunjuk ke tangki pembekuan yang menjulang tinggi dan tersenyum ringan. "Perhatikan baik-baik tangkas stainless steel di sekitarmu. Ini khusus digunakan untuk pembekuan tubuh manusia. Di sini kamu harus fokus pada tangka nomor 7. Karena kamu dibekukan di tangki ini." Dunchan terdiam melihat tangki stainless steel di depannya. Dia bertanya dengan kosong, "Dibekukan? Apa artinya?" Charlie tersenyum dan berkata, "Pertama-tama, kamu beruntung. Saat kamu diserang, ada banyak orang mati di sisi lain. Namun tidak ada yang menembakmu di kepala. Jadi otakmu selamat." Dengan mengatakan itu, Charlie menunjuk Kathleen di belakangnya,
dan berkata, "Kedua, kamu harus berterima kasih kepada Nona Fox. Kalau dia tidak membawa tubuhmu ke pusat pembekuan keluarga Fox, kamu pasti sudah mati." Baru pada saat itulah Duncan memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang berdiri di belakang Charlie, dan salah satunya adalah Kathleen Fox. "Hei!" Duncan tiba-tiba tersentak, menatap Charlie dengan tercengang, dan bertanya, "Tapi ini tidak cukup untuk membuatku tetap hidup, kan?" Dari sudut pandang ilmiah, lukaku tidak dapat disembuhkan. Yah, terlebih lagi, saya belum pernah mendengar tentang komunitas ilmiah dapat mencairkan orang yang beku dan bangun secara normal. Semua yang dibekukan, apakah dapat dicairkan? Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari, "Oh, saya mengerti. Saya mengerti kali ini." Segera setelah itu, dia berkata dengan sedikit bersemangat, "Menurut apa yang baru saja kamu katakan, saya pasti masih dalam keadaan beku, kan? Sekarang saya masih sadar bukan karena masih memiliki jiwa setelah kematian, tapi karena saya membeku, dan otak saya tidak sepenuhnya mati. Jadi semua ini, termasuk Anda, termasuk Nona Fox, pasti yang otak saya sedangkan bayangkan dalam tangki besar itu." Setelah itu, dia menunjuk ke tangki besar nomor 7 dan berkata dengan tegas, "Aku yang sebenarnya, atau tubuhku yang beku, pasti masih berada di tangki besar itu, kan?" Charlie tertawa bodoh, menoleh untuk melihat Kathleen dan yang lainnya, dan bertanya, "Apakah ini sangat sulit diterima? Setelah berbicara begitu banyak, kamu masih tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan." Tanpa diduga, semua orang mengangguk dengan bingung tapi tegas. Albert bergumam, "Tuan Wade, jika itu saya mungkin tidak sebagus dia." Kata-kata orang ini agak logis. Dia terdengar lebih pintar dari saya. Sebagai pengamat, mereka semua merasa bahwa kejadian ini benar-benar luar biasa. Sebagai pengamat, dia tidak bisa menerima semua ini dalam waktu sesingkat itu, apalagi sebagai pesta. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Charlie berbalik tanpa daya. Dia menatap Duncan, dan berkata dengan ringan, "Duncan, kalau kamu ingin berbicara tentang sains, mari kita bicarakan dari sudut pandang ilmiah. Setelah otak manusia kehilangan suplai darah, berapa lama kamu bisa bertahan?" Duncan berkata tanpa ragu-ragu, 5 menit. 5 menit paling lama. Saya bekerja sebagai detektif polisi kriminal selama bertahun-tahun. Saya dapat dianggap sebagai setengah dokter forensik. Jika otak manusia kekurangan oksigen selama lebih dari 5 menit, itu pada dasarnya akan menyebabkan kerusakan besar permanen. Lebih dari 5 menit, pada dasarnya hanya ada satu kemungkinan kematian otak. Bahkan jika tubuh diselamatkan dan detak jantung dan pernapasan dipulihkan, setelah kematian otak, orang tidak akan pernah bisa bangun. Yang umumnya terjadi pada orang vegetatif. Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu pikirkanlah. Kamu baru saja bertemu dengan para militan itu, dan kemudian terjatuh. Meskipun saya bergerak cepat pada saat itu, saya membutuhkan 2 atau 3 menit menghadapi para militan itu. Jadi setengah waktumu telah lewat. Dalam hal ini, bahkan jika saya memiliki lemari es dan saya dapat memasukkan kamu ke dalamnya, otakmu membutuhkan waktu lama untuk menjadi dingin lebih dari -30 derajat Celcius. Saat otakmu benar-benar beku, jangankan 5 menit, mungkin 15 menit telah berlalu. Belum lagi, pusat beku ini berjarak 100 km jauhnya dari kota New York. Dan butuh setengah jam sampai di sini dengan helikopter. Jadi, bahkan jika kami bisa mengirimmu kemari untuk dibekukan, kamu seharusnya sudah mati otak. Bagaimana kamu bisa mempertahankan kesadaranmu saat ini?" Bab 4844. Kata-kata Charlie membuat Duncan kesurupan. Dia menemukan bahwa 2 asumsi sebelumnya agak bertentangan pada saat ini. Pertama-tama, jika semuanya nyata sekarang, dia tidak dapat menjelaskan bagaimana dapat bertahan hidup setelah tubuhnya hancur. Kedua, jika semuanya hanya kesadaran, itu tidak dapat menjelaskan bagaimana otaknya dapat bertahan dalam situasi saat itu. Lagi pula, ketika tubuh kehilangan kemampuannya untuk mensuplai darah, otak hanya dapat bertahan paling lama 5 menit.
Menurut situasi saat itu, tidak mungkin baginya untuk menjaga kesadarannya. Karena dia tidak dapat menjaga kesadarannya. Apa yang terjadi sekarang? Melihat tatapan kontemplatifnya, Charlie berkata dengan ringan, "Aku akan memberitahumu bagaimana kamu selamat." Setelah mengatakan ini, Charlie berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Setelah kamu ditembak hari itu, saya menggunakan metode saya untuk menjaga otakmu agar tidak mati. Sehingga kamu dapat dibawa ke sini untuk dibekukan dengan lancar." Dunchan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Metodemu? Metode apa?" Charlie bersenandung. "Kamu tidak perlu tahu apa metode spesifiknya." Dunchan bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan cedera saya? Bahkan jika kamu dapat menyelamatkan otak saya, bagaimana dengan tubuh saya?" Charlie berkata dengan tegas, "Ini lantaran pil generasi. Sifat obatnya dapat membentuk kembali tubuhmu, tidak peduli berapa banyak kerusakan yang diderita." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Kamu bisa periksa dirimu. Lihat apakah ada tanda-tanda cedera." Dunchan merobek baju pelindung kriogenik di tubuhnya, melihat ke bawah dan memang tidak ada bekas luka di seluruh dadanya. Jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Saya ditembak berkali-kali. Saya seharusnya memiliki bekas luka di tubuh saya." "Ya," Charlie berkata dengan ringan. "Sudah aku bilang. Ini lantaran pil generasi." Pil generasi. Dunchan tidak percaya hal misterius semacam ini sama sekali. Dia tiba-tiba teringat percakapan antara dirinya dengan Christian. Saat itu, Christian memberitahunya bahwa dalam lelang misterius, Christian menawar harga 300 miliar dolar AS untuk obat bernama pil peremajaan. Namun dia akhirnya ditolak oleh pihak lain. Christian memberitahunya bahwa pil peremajaan dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dan bahkan dapat memperpanjang umur seseorang hingga 10 atau 20 tahun. Pada saat itu, pikiran pertama Dunchan juga tidak percaya. Tetapi ketika Christian menjelaskannya secara rinci, meskipun dia masih terkejut, karena percaya pada teman lamanya, dia memilih untuk mempercayainya. Dia berpikir pada dirinya sendiri pada saat ini. Jika ada obat ajaib yang dapat membuat orang 20 tahun lebih muda di dunia ini, maka ada obat ajaib lain yang dapat membentuk kembali tubuh seseorang. Tampaknya ini tidak sulit untuk diterima. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Apakah pil obat yang kamu sebutkan ini sama dengan pil peremajaan yang legendaris itu?" Bab 4845. Charlie tersenyum. "Oh, jadi kamu sudah mendengar tentang pil peremajaan. Kamu mendengarnya dari pamanku." "Pamanmu?" Dunchan tertegun sejenak, lalu memikirkan pengenalan diri Charlie ketika dia baru saja bangun. Dia tiba-tiba menyadari, dan berseru, "Memang Christian yang memberitahuku." Charlie mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Karena dia menyebutkan pil peremajaan kepadamu, dia pasti juga menyebutkan bahwa dia dikeluarkan oleh penyelenggara di pelelangan pil peremajaan." Dunchan melebarkan matanya dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Tentu saja aku tahu." Charlie tersenyum dan berkata, "Sama seperti pil generasi, pil peremajaan juga milikku. Penyelenggara di balik pelelangan adalah aku. Akulah yang meminta panitia mengusir dia keluar dari pelelangan." Dunchan ngeri dan berkata, "Kamu tahu dia pamanmu. Mengapa kamu mengusirnya?" Charlie berkata dengan ringan, "Saat saya mengusirnya, saya tidak tahu identitas aslinya. Dia menggunakan nama samaran pada waktu itu." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Namun, bahkan jika saya tahu dia pamanku, saya akan tetap mengusirnya, karena dia melanggar aturan yang ditetapkan. Saya telah berulang kali menekankan sebelum pelelangan, tidak peduli siapa yang menawar pil peremajaan, itu harus ditelan di tempat dan tidak boleh dibawa pergi dari tempat pelelangan. Dia menggunakan uang untuk menantang aturan saya. Saya harus mengusirnya." Dunchan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dengan suara rendah. "Jadi, aku benar-benar tidak mati." Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, "Saya punya pertanyaan lain. Kalau kamu benar-benar putra Ashley, kamu tahu identitas dan latar belakangmu. Mengapa kamu tidak menemui keluarga kakek nenekmu selama bertahun-tahun?" Charlie tersenyum sedikit dan bertanya, "Apa?
Kamu masih mempertanyakan identitasku sampai sekarang. Dunchan duduk perlahan, menatap Charlie, dan berkata dengan serius, saya hanya berpikir masalah ini terlalu aneh. Keluarga Aker telah mencoba mencarimu, namun tidak berhasil. Saya ingat kamu baru berusia 8 tahun saat menghilang. Tidak peduli seberapa mampu kamu, tidak mungkin menghindari pencarian keluarga Aker pada usia 8 tahun. Charlie tersenyum acuh tak acuh. Mereka tidak dapat menemukan saya, bukan karena saya pintar bersembunyi. Semua orang yang mencari saya pergi ke arah yang salah. Semua orang tahu saya hilang di Aurus Hill, dan mereka pikir saya meninggalkan Aurus Hill. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya saya tetap berada di Aurus Hill selama 20 tahun berikutnya. Mungkin ini yang orang sebut kegelapan di bawah lampu. Setelah itu, Charlie berkata lagi, adapun pertanyaan yang baru saja kamu tanyakan kepada saya, mengapa aku tidak menemui kakek nenek saya? Jawabannya sangat sederhana, karena saya tidak mau. Tidak mau. Dunchan mengerutkan kening, tetapi dia merasa bahwa Charlie tidak ingin dia terkejut. Lagi pula, dia juga mendengar Christian mengatakan bahwa lelaki tua dari keluarga Aker tidak ramah kepada Curtis. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sedikit meremehkannya. Terkait Charlie, karena kakeknya selalu memandang rendah ayahnya, kakeknya mungkin tidak ingin melihatnya. Pada saat ini, Dunchan memikirkan sesuatu lagi, dan dengan cepat bertanya, kamu baru saja mengatakan, kamu ada di sana ketika aku mengalami kecelakaan. Kamu pasti tahu keluarga kakek nenekmu juga ada di sana, dan aku mendatangi kelompok orang yang berusaha membunuh mereka. Bagaimana kabar mereka sekarang? Charlie berkata dengan ringan, aku menyelamatkan mereka, dan saya membunuh hampir semua pembunuhmu. Dunchan menghela napas lega dan bertanya lagi, apakah keluarga Aker baik-baik saja? Charlie berkata dengan santai, mereka baik-baik saja, kecuali bibi ketiga saya yang bunuh diri dengan meminum racun. Dia dan para pembunuh itu berada dalam kelompok yang sama. Mereka semua adalah antek-antek dari organisasi misterius. Dunchan bertanya tercengang, apa yang kamu katakan? Ini, bagaimana ini mungkin? Meskipun latar belakang keluarga Adrienne di bawah keluarga kakekmu, orang tuanya sangat kuat di antara orang Cina Amerika. Sebagai satu-satunya putri keluarga, dia bernilai setidaknya 10 miliar dolar AS. Bagaimana dia bisa dikendalikan oleh organisasi misterius? Charlie berkata dengan ringan. Bahkan jika kekayaan bersih keluarganya puluhan miliar dolar, diperkirakan itu hanya sarung tangan putih dari organisasi ini. Atau bahkan bidak catur, kekuatan organisasi ini mungkin jauh di luar imajinasimu. Setelah mengatakan itu, Charlie berhenti sebentar dan berkata, ceritanya panjang. Saya pikir kamu sebaiknya mengganti pakaian dulu. Kita pindah tempat duduk dan mengobrol. Bab 4846. Dunchan juga merasa tidak senonoh duduk di kolam kosong ini. Jadi, dia bertanya dengan malu. Lalu, bagaimana saya bisa mengganti pakaian? Charlie memandang Kathleen di samping dan berkata, Nona Fox, tolong bantu Detektif Lee menyelesaikan masalah ini. Kathleen mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, ada banyak pakaian kerja para peneliti ilmiah di sini. Saya akan membantu Detektif Lee mendapatkan satu set. Charlie mengangguk dan berkata, oke, ini kerja keras, Nona Fox. Kathleen berbalik dan pergi, dan segera membawa kembali satu set pakaian kerja ke Dunchan. Setelah Dunchan membungkus tubuhnya dengan pakaian kerjanya, dia mengikuti Charlie ke ruang tunggu di sebelah. Charlie menyerahkan sebotol air kepada Dunchan, dan setelah dia mengambilnya, dia tidak sabar untuk meminum seluruh botol air itu, dan kemudian menyekanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kamu, Tuan Wade, terima kasih anugerah penyelamat hidup saya. Saya, Dunchan, tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun karena kamu menyelamatkan hidup saya akan bersedia mati jika kamu membutuhkan saya. Charlie mengangguk dan berkata, jangan katakan itu. Aku membutuhkanmu untuk sesuatu. Dunchan membungkukkan tangannya dengan hormat. Tuan Wade, silakan bicara. Charlie mengulurkan dua jari dan berkata dengan ringan, ada dua hal. Pertama, setelah pergi dari sini,
kamu tidak boleh memberi tahu siapapun bahwa kamu telah melihat saya. Kalau ada yang bertanya, terutama keluarga Aker, katakan saja kamu tidak tahu. Katakan, kamu dikirim setelah terbangun di pusat pembekuan keluarga Fox. Dunchan bertanya dengan heran. Tuan Muda Wade, kamu menyelamatkan keluarga Aker. Mengapa kamu tidak menemui mereka? Charlie berkata dengan ringan. Ini tentang hal kedua yang ingin saya bicarakan selanjutnya. Saya akan berbicara dengan kamu secara rinci nanti. Dunchan mengangguk dan berkata dengan sakit kepala. Tuan Wade, jika keluarga Aker menemui Nona Fox dan bertanya tentang hal itu, bagaimana dia akan menjelaskannya? Charlie berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan mengaturnya nanti. Kamu hanya perlu tutup mulut dan jangan biarkan siapapun tahu, termasuk istri dan anakmu. Dunchan setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata, Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Saya tidak akan memberi tahu siapapun. Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, apa hal kedua? Charlie berkata, saya tidak segera menemui keluarga Aker karena para pembunuh ini memiliki latar belakang yang sangat tidak biasa. Sejauh yang saya tahu, ini adalah organisasi misterius yang telah ada setidaknya selama 2 atau 300 tahun atau lebih. Mereka tentara mati yang telah dibesarkan selama hampir 20 generasi. Sampai saya mengetahui dari mana mereka berasal, saya tidak berencana menemui kakek nenek saya dengan identitas asli saya. Dunchan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Organisasi misterius selama ratusan tahun. Saya sudah bertugas sebagai polisi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Bab 4847. Charlie menjelaskan. Saya pernah mendengar bawahan lama ayah saya bercerita. Saat orang tua saya meninggal, mereka dikepung oleh sekelompok tentara mati. Setelah berhasil, mereka semua menggigit racun dan mati di tempatnya. Pasukan tentara mati yang ingin membunuhmu sama. Meskipun sudah 20 tahun sejak 2 insiden ini, namun mengingat pihak lain adalah organisasi yang telah berlangsung selama ratusan tahun, saya pikir 2 insiden ini kemungkinan besar dilakukan oleh kelompok orang yang sama. Dunchan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade, bagaimana kamu mengetahui bahwa organisasi ini memiliki sejarah ratusan tahun? Charlie berkata, saya menangkap seorang dari hidup mereka dan menanyakan beberapa informasi tentang tentara mati dari mulut. Oleh karena itu, Charlie memberitahu Dunchan semua informasi yang dia dapatkan dari 475 saat itu. Setelah Dunchan mendengar ini, dia terdiam lama karena shock. Dia bertanya, selama ratusan tahun, banyak negara di dunia ini tidak ada lagi, dan ada banyak perang dan bencana global di tengahnya. 2 perang dunia dan flu Spanyol telah mempengaruhi dunia. Selain itu, Eropa telah mengalami banyak perang. Dari Perang 7 tahun hingga Perang Napoleon, Perang Prancis-Prusia, serta kelahiran dan kehancuran Uni Soviet. Dalam 2 atau 300 tahun terakhir, seluruh dunia telah menjadi berantakan. Banyak negara dan rezim tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana sebuah organisasi misterius bisa bertahan selama bertahun-tahun? Charlie berkata, ini juga pertanyaan yang selalu membuat saya penasaran. Organisasi ini tidak hanya ada selama ratusan tahun, tetapi kekuatan mereka terus berkembang dan tumbuh dalam beberapa ratus tahun terakhir. Perubahan besar dalam situasi internasional itu sepertinya tidak berdampak buruk bagi mereka. Itulah yang paling mengejutkanku. Dengan mengatakan itu, Charlie memandang Dunchan dan berkata, situasi kamu agak istimewa. Orang-orang yang telah melihat kamu di organisasi ini, kecuali yang saya tinggalkan, semuanya sudah terbunuh. Dan, penembakanmu hari itu adalah peristiwa yang tidak disengaja. Jelas tidak ada rencana yang telah mereka buat. Saya yakin organisasi itu tidak akan memperhatikan kamu saat ini. Dan kamu telah menjadi detektif selama bertahun-tahun. Kamu pasti hebat dalam melacak petunjuk. Saya setelah harap kembali ke kehidupan nyata. Kamu bisa membantu saya menemukan petunjuk yang relevan tentang organisasi ini. Dunchan mengangguk dan berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah dengan ini. Entah itu karena membalas budi kamu yang menyelamatkan hidup atau karena persahabatan saya dengan keluarga Aker, saya akan melakukan yang terbaik.
Berbicara, dia tidak bisa menahan napas dan berkata lagi, sayangnya, saya bukan lagi seorang detektif. Kalau saya masih memiliki identitas ini, saya bisa meminta banyak bantuan sistem intelijen polisi. Charlie memegang tangannya dan berkata dengan sangat serius, jangan katakan kamu sudah pensiun. Bahkan jika belum pensiun, Anda tidak boleh menggunakan saluran intelijen kepolisian Amerika untuk menyelidiki masalah ini. Bagaimanapun juga, ambang batas polisi Amerika terlalu rendah. Mereka dapat masuk ke dalam keluarga besar Acker, mengubah seorang informan menjadi menantu keluarga Acker. Saya yakin mereka memiliki informan di kepolisian AS, FBI, dan bahkan CIA. Jika kamu menyelidiki mereka melalui saluran intelijen internal polisi, mereka akan mengetahuinya sesegera mungkin. Ya, Duncan mencibir dan memikirkan dirinya sendiri. Sejak kecelakaan Homer, aku merasa penilaianku tidak lagi seakurat sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berkata lagi, kamu pasti ada di balik masalah Homer, kan? Charlie tidak menyembunyikannya. Dia mengangguk dengan tenang dan berkata, itu benar. Kejahatan kelompok orang ini tidak dihitung. Yang paling memberatkan adalah mereka bahkan mendekatkan orang-orang di sekitar saya. Tentu saja saya mengizinkan lolos. Duncan mengangguk dan menghela napas. Saya juga berpikir begitu. Bagian mana yang diabaikan olehku? Namun aku tidak pernah menebaknya. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan dirinya sendiri. Dan dengan cepat berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, di mana orang yang kamu biarkan hidup itu? Saya ingin bertemu dengannya dan melihat apakah saya bisa menanyakan detail. Charlie berkata, saya meminta orang-orang dari Istana Wanlong membawanya ke Suriah. Selama waktu ini, kamu pulang saja bertemu istri dan putrimu. Kamu bisa pergi ke Suriah untuk menemuinya jika waktunya tepat. Istana Wanlong, Duncan bertanya kepadanya. Tuan Muda Wade bekerja sama dengan Istana Wanlong. Tidak ada kerja sama, Charlie berkata dengan ringan. Istana Wanlong adalah milikku. Bab 4848. Ketika Duncan mendengar ini, dia terkejut untuk sementara waktu. Dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Karena karir sebelumnya, dia sangat akrab dengan nama Istana Wanlong. Dia bahkan tahu bahwa Istana Wanlong telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membangun pangkalan permanennya di Suriah. Untuk organisasi tentara bayaran, jika mereka dapat memiliki basis permanen, pada dasarnya mereka dapat memimpin organisasi tentara bayaran serupa lainnya dengan margin besar. Tentara bayaran semacam ini lebih menjijikkan bagi lembaga penegak hukum di berbagai negara daripada kekuatan abu-abu seperti Albert. Sebagian besar organisasi tentara membayar biaya seperti tikus yang berada di sepanjang jalan di seluruh negara di dunia. Mereka hanya dapat bertahan hidup secara diam-diam. Dan mereka tidak akan pernah berani menunjukkan tanda-tanda mereka secara megah. Kecuali jika organisasi tersebut dapat bekerja sama secara mendalam dengan pemerintah. Meskipun ada banyak organisasi tentara yang dibayar di Amerika Serikat, kecuali beberapa organisasi yang bekerja sama dengan Gedung Putih, berangkat ke Gedung Putih, dan bertindak sebagai umpan meriam. Yang lain pada dasarnya tersembunyi di Amerika Serikat, terdiri dari veteran Amerika. Mereka hanya bisa bertarung sebagai individu prajurit, hidup normal di negara mereka sendiri, dan kemudian pergi ke luar negeri untuk mengambil tugas. Misalnya, beberapa organisasi tentara memiliki total anggota 100 orang. Setiap orang biasanya memiliki identitas dan pekerjaan mereka sendiri sebagai samaran. Mereka berpura-pura menjadi warga negara yang taat hukum. Saat menerima tugas, mereka menyamar sebagai turis untuk meninggalkan negara itu. Meskipun tidak melanggar hukum di Cina, namun mereka adalah pejuang bersenjata. Mereka pasti sudah ditandai di negara itu, dan mereka harus licik. Justru inilah yang membatasi pengembangan sebagian besar organisasi tentara bayaran. Tetapi begitu organisasi tentara bayaran dapat secara terbuka memiliki dasar permanennya sendiri, itu akan sangat berbeda. Ketika Istana Wanlong bekerja sama dengan Suriah, Chia memberikan ruang dan bahkan ingin campur tangan untuk mencegah Istana Wanlong berkembang terlalu cepat di Suriah dan mempengaruhi seluruh biaya tentara industri.
Namun Surya bertekad untuk bekerja sama dengan Istana Wanlong, yang konon terkait dengan Hamid, permusuhan yang sangat berpengaruh di Suriah. Rupanya Istana Wanlong telah mencapai kesepakatan dengan pasukan pemerintah Suriah dan Hamid. Ketika informasi ini kembali, Chia segera menyimpulkan bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Istana Wanlong akan menjadi organisasi tentara dengan bayaran paling kuat di dunia. Sekarang, Charlie mengatakan bahwa seluruh Istana Wanlong adalah miliknya, yang benar-benar mengejutkan Dunchan. Segera, Dunchan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berseru, "Tuan Wade, saya ingat, ada berita bahwa Istana Wanlong menduduki keluarga Wade di East Cliff. Apakah itu lahir secepat yang sengaja kamu hembuskan?" "Ya," Charlie berkata terus terang, "sebelum musuh yang sebenarnya muncul, aku akan menyembunyikan kekuatanku dan tetap rendah hati. Jika dunia luar tahu Istana Wanlong menyerah kepada keluarga Wade, kejadian ini akan menyebabkan kegemparan. Dan saya mungkin tidak bisa menyembunyikan identitas saya. Daripada melakukan itu, lebih baik membiarkan dunia luar berpikir bahwa keluarga Wade diambil alih oleh Istana Wanlong. Dan itu bahkan bukan alasan untuk takut. Selama dunia luar tidak memperhatikan keluarga Wade, identitas saya dapat terus disembunyikan." Dunchan mengangguk ringan dan berkata, "Karena orang yang membunuh orang tuamu dan orang yang mencoba membunuh kakek dan nenekmu beberapa hari yang lalu mungkin berasal dari organisasi yang sama, kamu tetap tenang dan bersembunyi. Dan 20 tahun kemudian, mereka belum menyerah. Mungkin ada banyak rahasia tersembunyi di balik kejadian ini. Kalau mereka tahu kamu masih hidup, saya khawatir pihak lain akan segera menyerang kamu." "Ya," Charlie berkata dengan ringan. "Saya tidak suka situasi di mana musuh berada di kegelapan dan saya berada di tempat terang. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa musuh berada dalam kegelapan, saya harus lebih gelap. Menjadi prioritas utama untuk mengetahui lebih banyak petunjuk tentang mereka secepat mungkin." Dunchan berkata dengan tegas, "Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Saya akan pergi ke Surya secepat mungkin untuk menemui orang yang kamu biarkan hidup itu." Charlie melihat waktu dan berkata, "Oke, ini 2 hal yang ingin saya lakukan. Kamu bisa pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, keluarga Aker belum meninggalkan New York. Mereka tinggal di Ark Building di Manhattan. Saya sarankan kamu menemui mereka terlebih dahulu, karena mereka sangat peduli padamu." "Oke," Dunchan berkata tanpa ragu. "Kalau begitu aku akan menemui mereka dulu. Karena dunia luar tidak tahu aku ada di sana hari itu, aku akan pergi ke Ark Building. Jika pihak lain diam-diam memperhatikan situasi gedung Anbang, seharusnya tidak akan meremehkan saya. Bagaimanapun, saya dan pamanmu berteman selama bertahun-tahun. Keluargaku dan keluarga Aker berteman dekat. Wajar saja aku mengunjungi Ark Building." Bab 4849. Charlie mengangguk dan berkata, "Mereka melihat saya malam itu. Mereka tahu kamu dibawa pergi oleh pengaturan saya. Namun mereka seharusnya tidak berpikir bahwa kamu akan selamat. Setelah bertemu, beritahu mereka ada orang misterius yang menyelamatkanmu. Setelah memberi kamu ramuan, orang misterius itu meminta Nona Fox mengirim kamu menemui mereka. Adapun siapa orang misterius itu, katakan kamu tidak tahu. Mereka pasti akan mengaitkan orang yang menyelamatkan kamu dengan orang yang menyelamatkan mereka. Biarkan mereka menebak sisanya." "Oke, Tuan Muda Wade," Dunchan berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku mengingatnya." Charlie mengangguk, membuka pintu, memanggil Kathleen, dan berkata, "Nona Fox, tolong atur helikopter untuk mengirim Inspektur Lee ke Ark Building di Manhattan. Yang terbaik adalah menghubungi paman saya terlebih dahulu. Katakan saja kamu ingin berkunjung. Katakan, saat saya menyelamatkan mereka hari itu, kamu mengirim tim untuk mengurus tempat kejadian. Mereka pasti tidak akan terlalu waspada padamu." Kathleen berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Wade. Saya akan menghubungi keluarga Aker sekarang dan menyapa mereka." Saat ini, Menara Ark di Manhattan. Anggota keluarga Aker bertemu bersama untuk meringkas dan mendiskusikan semua aspek dari situasi akhir-akhir ini. Gejala penyakit Alzheimer yang diderita Tuan Aker semakin parah. Setiap hari saat dia bangun,
wanita tua dan beberapa anak harus menjelaskan situasi saat ini kepadanya untuk waktu yang lama. Untungnya, lelaki tua itu sudah mengalami banyak hal. Meskipun tidak memiliki ingatan langsung tentang apa yang terjadi hari itu, setelah mendengarkan penjelasan dari anak-anak, dia dapat langsung memahami situasinya. Keluarga Aker belum meninggalkan New York sejak kecelakaan itu, meski sudah mulai kembali menangani berbagai urusan keluarga. Demi keselamatan, lelaki tua itu memutuskan untuk meminta semua orang tidak meninggalkan Art Building untuk sementara waktu. Paman Charlie, Jackson selalu ingin pergi ke keluarga istrinya, keluarga Darby, untuk mencari tahu. Kekasih yang dia kenal selama hampir 20 tahun ternyata adalah pembunuh yang tersembunyi dalam kegelapan. Ini sulit diterimanya. Dia bahkan ingin mengikuti utas ini untuk menyelidiki secara mendalam. Namun, bawahan keluarga Aker dengan cepat mengirim kembali pesan. Semua orang di keluarga Darby telah menghilang dalam semalam. Seolah-olah telah menguap. Kaiden menginstruksikan anak buahnya untuk memeriksa aset keluarga Darby. Setelah beberapa hari memeriksa, mereka akhirnya menemukan beberapa informasi. Oleh karena itu, Kaiden melaporkan kepada keluarganya, orang-orang yang saya kirim untuk menyelidiki, menemukan bahwa perusahaan keluarga Darby, ekuitas, hak kreditur dan semua real estate telah direalisasikan sebelum kejadian. Beberapa dijual, beberapa digadaikan. Singkatnya, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mengubah semua jenis aset menjadi uang. Jackson bertanya dengan cepat, meskipun mereka hilang, mereka harus mengambil uang itu, kan? Kita dapat menemukan beberapa petunjuk dengan mengikuti uang itu. Kaiden menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, hal buruknya adalah, keluarga Darby telah melikuidasi semua aset lebih dari 7 miliar dolar AS. Dan mereka bahkan tidak mengambil 1 sen pun. Apa? Christian berseru. Mereka tidak mengambilnya. Bagaimana dengan uang itu? Kaiden berkata. Sebelum kejadian, mereka mendirikan perwalian keluarga. Mereka tidak langsung memasukkan uang ke dalamnya. Setelah kecelakaan, mereka mengemas semua aset ke dalam perwalian, dan kemudian menghilang. Kaiden berkata lagi. Diperkirakan setelah mereka memutuskan bahwa misi telah gagal. Persetan, Christian segera memaki. Kelompok orang ini benar-benar sombong. Uangnya tidak diambil, tetapi langsung dimasukkan ke dalam perwalian keluarga. Ini jelas untuk memberi kita bahwa mereka akan kembali lagi. Bab 4850. Di Eropa dan Amerika Serikat, perwalian keluarga adalah cara yang sangat aman untuk melindungi aset. Ada pepatah di China bahwa kekayaan tidak akan bertahan selama 3 generasi. Alasannya adalah bahwa sang ayah yang bertanggung jawab atas keluarga, sedangkan anak-anak dan cucunya boros, bodoh dan tidak kompeten. Yang dapat dengan mudah menyebabkan kebangkrutan keluarga dan kembali ke bentuk aslinya dalam semalam. Pasalnya, kemampuan dan karakter anak cucu tidak terkendali. Sekali ada masalah dengan kemampuan dan karakternya, maka akan sulit untuk menghindari kemerosotan keluarga. Belum lagi, ada berbagai bencana alam selain karena keteledoran. Namun, perwalian keluarga secara efektif menghilangkan risiko bencana alam dan keteledoran. Menempatkan uang ke dalam perwalian, berarti menyerahkan kendali langsung atas uang itu. Hanya keturunan atau ahli waris yang ditunjuk yang bisa mendapatkan uang dalam perwalian itu dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Oleh karena itu, bahkan jika sebuah keluarga menghadapi masalah besar, yang memaksa mereka berhutang atau bangkrut, pemerintah dan kreditur secara teoritis tidak berhak mengeluarkan perwalian keluarga tersebut. Ini juga menjadi alasan mendasar banyak keluarga kuno di Eropa dan Amerika dapat tetap sejahtera selama belasan generasi. Meskipun keluarga Darby telah menguap, uang telah dimasukkan ke dalam perwalian keluarga. Ini adalah metode penyimpanan yang sangat mudah. Tidak perlu khawatir kehilangan kendali atas perusahaan ketika semua orang pergi. Dan tidak perlu khawatir tentang aset depresiasi atau kecelakaan ketika orang pergi. Uang ini dilemparkan ke dalam perwalian, yang tidak akan berkurang, tetapi justru akan meningkat. Dan bahkan pemerintah federal tidak dapat mengambil dana tersebut. Langkah ini juga berarti sikap keluarga Darby, atau organisasi misterius di balik keluarga Thomas.
Penguapan hanyalah retret strategis sementara, dan mereka pasti akan kembali lagi di masa depan. Orang tua itu berkata dengan ekspresi serius pada saat ini. Rangkaian operasi keluarga Darby ini sangat tenang dan tegas. Yaya meyakini mereka tidak direkrut oleh organisasi misterius itu di tengah jalan. Kemungkinan besar mereka sudah menjadi anggota organisasi misterius itu dari awal sampai akhir. Omong-omong, dia melihat Jackson dan berkata dengan serius, "Jackson, sejak berkenalan sampai menikah dengan Adrienne Darby, kemungkinan akan menjadi situasi yang lengkap." Jackson ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan serius, "Ayah, apa yang kamu katakan seharusnya tidak benar. Saat saya bertemu Adrienne, saya masih belajar di sekolah. Organisasi itu tidak akan menargetkan saya 19 tahun yang lalu, kan?" Kakak kedua, Kaiden, mengingat sesuatu, dan berkata, "Jackson, kamu bilang kamu bertemu Adrienne 19 tahun yang lalu." "Ya," Jackson mengangguk dan berkata dengan jujur, "saya mengenalnya di tahun terakhir gelar master di Harvard." "Itu memang 19 tahun yang lalu." Kaiden bergumam, "Kakak perempuan tertua meninggal 20 tahun yang lalu." "Ya," Jackson berkata, "saya bertemu Adrienne di tahun kedua setelah kakak perempuan tertua meninggal." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.